Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel khusus membahas tips dan trik seputar Excel, Word, dan Google Sheet yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Dalam video kali ini saya akan membahas 60 fungsi lebih yang banyak digunakan pada Excel. 60 lebih fungsi shortcut yang banyak digunakan pada Excel. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita akan masuk ke pembahasan. Pertama-tama saya akan membahas fungsi undo dan redo. Ketika kita mengetikkan suatu perintah kerja, seperti contoh sebagai berikut, kita ketik Ambar Ilham Channel. Lalu kita ingin membatalkan perintah terakhir, maka kita bisa melakukan fungsi undo atau dengan fungsi shortcut menekan tombol Ctrl Z sebagai berikut. Apabila kita ingin membatalkan fungsi undo yang sudah kita buat, maka kita bisa membatalkannya dengan menekan tombol Ctrl Y. Ini akan muncul kembali apa yang tadi sudah kita batalkan. Oke, ini akan banyak kita pakai. Kita undo terlebih dahulu. Berikutnya adalah kita akan memunculkan filter data dari suatu list tabel sebagai berikut. Caranya adalah kita menekan tombol Alt, A, dan T. Di sini fungsi filternya sudah bisa berjalan. Teman-teman bisa pilih seperti ini. Pada beberapa Excel, fungsi untuk memunculkan tabel juga bisa dilakukan dengan menekan tombol Ctrl, Shift, dan L. Untuk menghilangkan kembali, tekan tombol Ctrl, Shift, dan L. Atau Alt, A, dan T. Di sini dihilangkan kembali Alt, A, dan T. Berikut adalah kita akan mencoba membuat tabel dari suatu list sebagai berikut. Dengan cara menekan tombol shortcut Ctrl L. Di sini referensinya muncul, kita pilih OK. Nah, di sini kita bisa pilih jenis format tabel yang kita inginkan. Seperti ini teman-teman ya. Kita kembalikan lagi, Ctrl Z. Seperti ini. Berikutnya adalah dengan kita akan berpindah ke sel paling atas dan sel paling bawah dengan menekan tombol Ctrl lalu panah bawah. Ini di sini kursor berpindah ke paling bawah. Kita tekan Ctrl panah kanan, dia berpindah ke sel paling kanan. Kemudian ke Ctrl atas, paling atas, Ctrl kiri, pindah ke sel paling kiri. Berikutnya adalah kita bisa memilih sel dengan cara menekan tombol Shift, ditahan lalu tekan tombol panah ke sebelah kanan seperti ini atau ke bawah seperti ini. Bisa cocok di tengah, ke kanan, lalu ke bawah, ke atas, ke kiri juga bisa seperti ini. Jika teman-teman ingin lebih cepat, maka teman-teman bisa taruh kursor di paling kiri. Lalu teman-teman pilih Ctrl, Shift, dan kanan, Ctrl, Shift bawah. Maka di sini semua data sudah terpilih. Selanjutnya adalah kita akan memunculkan menu format sel dengan menekan tombol Ctrl dan angka 1. Di sini format sel yang muncul kita bisa ganti, misalkan alignment
atau font, misalkan kita pilih dengan italic. Nah, di sini semuanya berubah jadi italic. Kita undo lagi sebagai berikut. Jadi kita bisa menunjukkan menu format dengan menekan tombol Ctrl dan angka 1. Lalu di sini kita bisa menjumlahkan secara otomatis. Misalkan di sini saya akan menjumlahkan dengan menggunakan fungsi shortcut Alt sama dengan. Nah, di sini muncul referensinya ya, dari G2 sampai G364. Kita tekan enter, maka di sini referensinya sudah, penjumlahan secara otomatis akan muncul. Bagaimana jika data ada di kanan? Di sini kita sama dengan menekan tombol Alt sama dengan, maka dia sel-sel sebelah kirinya yang ada angkanya dia akan terjumlahkan secara otomatis juga. Seperti ini. Oke. Berikutnya kita akan mencoba paste special as values. Jika kita paste secara biasa, maka fungsi di sini juga ikut terpaste. Di sini Ctrl V. Nah, di sini fungsinya masih ikut ini terpaste. Nah, caranya adalah dengan cara kita tekan Ctrl C. Lalu di sini kita munculkan paste special as values dengan menekan tombol Alt, S dan V. Alt, S, V. Untuk mudah mengingatnya, kita singkat dengan eat some vitamins. Oke, kita pilih OK, enter. Nah, di sini nilainya sudah copy paste special as values. Berikutnya, kita bisa juga mengcopy dan paste as format. Di sini ada data. Formatnya di sini belum sesuai dengan data yang di sebelah kirinya, adalah kita copy terlebih dahulu seperti ini. Kemudian di sebelah kanan kita bisa menekan tombol Alt, E, S, dan T. Di sini kita enter, maka di sini formatnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah kita bisa menambahkan, menginsert data dalam satu sel, atau insert row dalam satu sel dengan menekan tombol Alt dan Enter. Di sini misalkan saya tulis tipe motor, maka akan muncul tipe dalam kurung tipe motor di sel bawahnya. Dalam sel yang sama, maksudnya ada 2 baris. Berikutnya adalah kita bisa menjalankan fungsi flash fill. Bagi yang belum tahu apa itu flash fill, itu adalah format yang sama. Kita bisa melakukan pengisian data dengan secara cepat. Di sini misalkan saya berikan contoh alamat email yamaha.co.id, https://yamaha.co.id. Nah, seperti ini. Kemudian kita shift ke bawah seperti ini. Lalu kita lakukan flash fill dengan menekan tombol Ctrl dan E. Nah, di sini maka Yamaha dia akan formatnya yamaha.co.id, suzuki.co.id sesuai dengan format yang paling atas kita ketik ini. Kita kembalikan dengan menekan tombol Ctrl Z atau undo. Berikutnya adalah kita akan memilih keseluruhan baris dengan cara menekan tombol shortcut Shift dan tanda spasi. Shift spasi. Ini kita satu baris kita pilih semua, atau satu kolom kita pilih semua dengan menekan tombol Ctrl dan space seperti ini. Jadi shift dan space, ini Ctrl dan space. Lalu kita bisa menghilangkan satu kolom ini. Pertama kita insert dulu, kita insert satu kolom ini dengan menekan tombol Ctrl
Shift dan plus. Ya, Control Shift dan plus. Kemudian kita insert baris dengan menekan tombol Control Shift plus. Di sini kita pilih entire row. Maka di sini kita akan menginsert baris. Jadi baik itu baris ataupun kolom, untuk penambahan adalah dengan menekan tombol Control plus. Sebaliknya untuk menghilangkannya kita bisa menekan tombol Control minus. Sebagai berikut, Control minus. Nah, di sini kita lihat entire row, berarti entire row kita hapus. Nah, di sini udah kita hapus, lalu kita pilih Control minus lagi. Kita pilih entire column. Nah, di sini kolom yang tadi kita buat kita sudah hapus. Berikutnya adalah kita bisa memindahkan beberapa satu baris ini ke baris yang lain. Sebagai contoh di sini Yamaha All New Soul saya akan pindahkan. Pertama adalah kita pilih terlebih dahulu dengan menekan tombol Shift dan Space. Lalu kita drag up. Ketika kita drag up, nah di sini teman-teman tahan tombol Shift-nya, lalu lepaskan. Maka dia akan pindah. Apa yang akan terjadi apabila teman-teman tidak menekan tombol Shift? Maka dia akan muncul perintah do you want to replace, artinya ketika kita geser ke atas maka dia akan menimpa data yang ada di atas. Saya tidak akan melakukan itu, oleh karena itu saya geser ke atas ke data di row yang mana saya ingin pindahkan, lalu saya tekan tombol Shift dan lepaskan begitu saja. Nah, maka datanya akan pindah ke atas. Berikutnya adalah kita akan menghilangkan atau menyembunyikan baris dan kolom. Untuk menyembunyikan kolom, kita bisa menggunakan fungsi Control dan angka 0. Nah, di sini kolomnya kita hide. Lalu untuk menyembunyikan baris, kita bisa menggunakan tombol Control dan angka 9. Kemudian berikutnya adalah jika kita ingin mengetahui apakah ada baris dan kolom yang di hide, kita bisa highlight dengan menekan tombol Alt dan titik koma. Alt titik koma. Nah, maka di sini akan ada highlight warna putih, di mana di kolom C ini adalah terdapat kolom yang di hide, dan pada baris ketiga di sini terdapat baris yang di hide. Untuk memunculkannya kembali, caranya adalah kita tekan Ctrl A, kemudian kita munculkan untuk baris, kita bisa munculkan dengan menekan Ctrl Shift buka kurung, Ctrl Shift dan buka kurung. Nah, dia akan muncul. Untuk kolom, Ctrl Shift dan tutup kurung, dia akan muncul seperti ini. Berikutnya adalah Excel juga bisa memasukkan tanggal secara otomatis. Sebagai contoh, pada saat tanggal saya dibuat ini adalah tanggal 30 April 2022. Saya masukkan fungsi shortcutnya adalah Ctrl dan titik koma. Ctrl titik koma. Maka di sini tanggal secara otomatis akan muncul sesuai dengan tanggal saya hari ini saya buat data ini. Lalu untuk waktu hari ini saya bisa tekan dengan menggunakan tombol Ctrl Shift dan titik 2. Akan muncul seperti ini. Bagaimana dengan variasi tanggal dan waktu? Bisa dilakukan dengan menekan tombol pertama adalah munculkan tanggal, Ctrl dan titik 2. Lalu kita taruh kursor kita di sini, spasi sebanyak 1, lalu Ctrl Shift dan titik koma. Maka akan muncul format. Ini adalah date, month, year. Ini adalah waktu, jam 00 lewat 10 menit. Oke.
Berikutnya adalah di sini ada data, ada yang menggunakan rumus, ada yang tidak menggunakan rumus. Bagaimana cara mengetahui data mana saja yang ada rumusnya dan mana yang tidak ada rumusnya? Kita bisa melakukan fungsi dengan go to special F5, lalu kita tekan tombol Alt, S, O, dan X. Kemudian kita pilih OK. Maka di sini yang sifatnya teks dia akan muncul di highlight seperti ini. Sementara yang sifatnya adalah rumus atau mengandung rumus, maka dia tidak di highlight. Kita lihat di sini. Ini ada rumusnya, sementara ini tidak. Berikutnya kita akan bahas contohkan sebagai berikut. Di sini saya pilih misalkan seperti ini. Kita copy. Kemudian saya pilih seperti ini. Yamaha. Kita paste. Nah, ini sum if s. Kita pilih sum range-nya adalah sebagai berikut, penjualan misalkan. Nah, lalu referensinya adalah merek. Referensinya lagi adalah Yamaha. Ketika kita akan memunculkan atau mengunci data ini G2 dan G364, maka kita bisa blok. Lalu kita blok aja langsung semuanya seperti ini, teman-teman. Lalu kita tekan tombol F4 sebanyak 1 kali. Maka kolom dan baris dia sama-sama kita string. Ketika kita menekan F4 sebanyak 2 kali, maka hanya baris saja yang dikunci. Ketika menekan 3 kali, maka hanya kolom saja yang dikunci. 4 kali dia kembali ke posisi normal. Kita cukup 1 kali saja karena kita akan mengunci baris dan kolom sebagai berikut. Oke. Selanjutnya kita akan berpindah ke sheet sebelahnya. Nah, di sini ada perintah untuk menyimpan file, yaitu dengan menekan tombol Ctrl S. Ctrl S, saya simpan. Lalu berikutnya adalah Ctrl W untuk menutup file. Kita tekan tombol Ctrl W, maka filenya tertutup. Untuk membukanya kembali, kita bisa menekan tombol Ctrl O. Nanti kita open file. Kita pilih file yang tadi kita tutup sebagai berikut. Ini kita buka kembali. Lalu berikutnya adalah ada juga fungsi Ctrl N. Ctrl N ini adalah untuk membuka file baru. Ctrl N. Maka di sini ada muncul satu file Excel baru, book 1 yang muncul. Ini kita tutup saja. Lalu berikutnya adalah mengcopy, tadi Ctrl C. Lalu paste, Ctrl V seperti ini. Lalu untuk mengcut dengan menekan tombol Ctrl X. Kemudian untuk memindahkannya, kita menekan tombol Ctrl V, maka data ini sudah berpindah. Kita hapus. Berikutnya adalah kita akan memunculkan format AM dan PM dalam suatu satuan waktu 22/00. Nah, adalah dengan menekan tombol shortcut Ctrl Shift dan Add. Jadi Ctrl Shift Add. Di sini 22 berubah menjadi 10 PM. Berikutnya adalah cara merubah bentuk currency dolar. Contoh 2.500 akan berubah ke 2.500 dolar dengan menekan tombol Ctrl Shift dan tanda dolar. Maaf, ini salah. Ctrl Shift dan dolar seperti ini. Berikutnya adalah merubah ke bentuk persen dengan menekan tombol Ctrl Shift dan persen. Seperti ini. Nah, ini adalah
Ini sangat jarang kita pakai, namun dalam beberapa case kita akan menggunakan, terutama untuk yang berhubungan dengan matematika. Kita akan merubah format angka ini ke dalam bentuk format 2 desimal dengan fungsi pangkat. Kita bisa menggunakan tombol Ctrl Shift dan tanda pangkat seperti ini, 6. Dia nilainya adalah formatnya 2.50 plus 0,3. Nah, ini adalah nilai dari persamaan pangkat untuk 2500,5687 ini. Berikutnya adalah kita bisa memblok data dengan posisi kursor itu dari kiri atas kemudian ke paling kanan bawah seperti ini. Kemudian Ctrl Shift N. Hati-hati teman-teman, bagi beberapa keyboard fungsi N di sini dapat berjalan dengan menekan tombol Fn. Jadi Fn dan tanda panah kanan itu adalah fungsi N. Ini kita memblok dari data tadi yang paling kiri atas ke kanan bawah. Sebaliknya untuk home, kita taruh kursor di paling kiri seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl Shift Fn dan panah kiri atau home. Nah, dia akan memblok seperti ini. Berikutnya adalah fungsi bold dengan menekan tombol Ctrl B, italic atau miring dengan Ctrl I, lalu underline adalah Ctrl U, hyperlink adalah Ctrl K. Di sini saya contohkan buat hyperlinknya, place in this document adalah referensinya adalah data, sheet data, kita pilih OK. Maka di sini kita akan saya pilih ya hyperlink ke sheet data sel paling kiri atas seperti ini. Kita kembali lagi. Berikutnya untuk mencetak dengan menekan tombol Ctrl P. Nah, di sini muncul referensi printer yang akan kita gunakan jika kita ingin mencetak. Berikutnya adalah untuk membuka tab formula. Di sini ada data tab formula ya. Kita dengan menekan shortcut adalah Alt dan huruf M. Alt dan M, maka di sini fungsi formulanya akan muncul. Untuk membuka tab home, kita bisa menekan tombol Alt dan huruf H. Maka di sini semua yang ada di home dia akan muncul. Tergantung kita selanjutnya mengetik apa, misalkan conditional formatting L, maka dia akan muncul conditional formatting. Misalkan highlight cell rules, kita pilih H. Ini, kalau ini kita sudah harus milih di sininya ya, karena tadi saya sudah menggeser-geser kursornya. Berikut adalah fungsi tab. Tab adalah pindah satu sel ke kanan. Misalkan saya mengetik tab, fungsi tab, sebelahnya fungsi tab. Nah, ketika saya di sini menekan tombol tab, maka dia akan bergeser ke kanan. Ketika saya menekan di sini fungsi tab, lalu saya tekan enter, maka dia akan pindah ke bawah. Jadi pindah satu sel ke kanan dengan menggunakan tombol tab. Sebaliknya, untuk pindah satu sel ke kiri dengan menekan tombol shift dan tombol tab. Ini berpindah ke kiri. Seperti ini. Selanjutnya adalah pindah ke sheet sebelumnya. Di sini dengan menekan tombol Ctrl Backup, Ctrl. Kemudian di sini ada tanda backupnya adalah sama dengan arrow, jadi Ctrl Fn dan tanda panah atas. Dia pindah ke sheet yang sebelumnya. Lalu ke sheet berikutnya adalah Ctrl Fn dan tanda panah bawah atau back down seperti ini. Dia pindah ke sheet yang berikutnya. Lalu fungsi backup adalah pindah satu layar ke atas, Fn dan tanda panah atas atau backup, Fn dan panah bawah atau back down. Berikutnya adalah pindah satu layar ke kiri dan satu layar ke kanan. Di sini dengan menekan tombol Alt Back Up untuk satu layar ke kiri, Alt Back Down untuk satu layar ke kanan. Contoh Alt, kita tekan Fn karena di sini fungsinya sama ya, satu tombol yaitu panah kanan dan tanda panah bawah untuk back down-nya. Jadi Alt Fn dan tanda panah bawah atau back down. Dia akan bergeser ke satu layar ke kanan, bawah lagi ke kanan, balik lagi. Kita dengan menekan tombol Ctrl, dengan menekan tombol Alt Fn dan
backup, kita kembali ke kiri seperti ini. Berikutnya adalah mengcopy data sesuai format di atasnya. Sebagai contoh, saya taruh kursor di sini, lalu saya tekan tombol Ctrl D, maka dia data di atasnya langsung tercopy secara otomatis. Ctrl R adalah mengcopy data sesuai format di kirinya. Contoh, di sini saya tekan Ctrl R, maka dia sesuai dengan format di kiri, dia akan terpaste secara otomatis, copy dan paste. Berikut adalah cara membuat format angka dengan 2 desimal. Contoh, ada angka seperti ini. Kita taruh kursor di angka tersebut, lalu kita tekan tombol Ctrl, Shift, dan tanda seru atau exclamation. Seperti ini, muncul formatnya adalah angka dengan 2 desimal. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar fungsi shortcut atau ada hal-hal lain yang ditanyakan seputar Excel, Word, ataupun Google Sheet, silakan teman-teman ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas pada video saya yang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.